Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Anindya Kristi. Saya Nurul Hidayah. Saya Weni Herrera. Kami dari SMA Islamic International School PSM Magetan ikut berpartisipasi dalam EJES 2026. Kami mengangkat judul Implementasi Mikrokontroler dalam Kehidupan Siswa melalui Model Pembelajaran Project Based Learning. Pada abad ke-21 ini, pembelajaran kompetensi siswa itu menitik beratkan pada 4C, di mana 4C itu adalah singkatan dari critical thinking, collaboration, communication, dan juga creativity. Pusat pembelajaran berasal dari atau berpusat pada siswa, sehingga pada saat ini pembelajaran sudah tidak berpusat lagi pada guru. Maksud dari berpusat pada siswa atau student center artinya semua proses pembelajaran tidak melalui proses ceramah, tapi siswa melakukan kegiatannya secara mandiri. Kemudian berdasarkan hasil penelitian Kusadi et al. Menyatakan bahwa peningkatan dengan menggunakan model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa menunjukkan bahwa ada 73% peningkatan pada hasil belajar siswa. Sehingga penerapan model PCBL ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa dan juga kemampuan siswa dalam menganalisis setiap masalah yang ada pada materi yang dianggap abstrak oleh siswa tersebut. Tujuan inovasi ini adalah menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna melalui penerapan Project Based Learning atau PJBL melalui materi mikrokontroler dengan konteks pemahaman masalah sehari-hari. Pembelajaran dirancang secara sistematis mulai dari pembelajaran yang menentukan masalah nyata, perancangan proyek, hingga penyusunan asesmen yang selaras dengan capaian pembelajaran. Melalui kegiatan proyek, siswa didorong memahami konsep dan logika pemrograman serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Struktur organisasi dalam inovasi ini terdiri dari penanggung jawab, koordinator tim guru mata pelajaran, tim asesmen dan dokumentasi, serta tim proyek siswa yang terdiri dari siswa-siswi pre-university atau kelas 12. Kemudian, mekanisme dalam perancangan proyek inovasi ini memakai sintaks Project Based Learning atau PJBL, di mana guru menyusun pertanyaan mendasar terlebih dahulu, kemudian guru melakukan rancang proyek bersama dengan siswa, guru melakukan pendampingan dan monitoring, yang terakhir guru melakukan evaluasi dan refleksi. Teknologi yang digunakan pada inovasi ini adalah kombinasi antara software dan juga hardware. Software yang kami gunakan dalam pengembangan inovasi ini adalah software Tinkercad sebagai simulator siswa dalam merangkai komponen-komponen mikrokontroler dalam bentuk fisik nantinya, dan juga kami menggunakan Arduino IDE yang digunakan untuk mengkode program ketika mereka benar-benar sudah terjun menggunakan hardware atau komponen nyatanya. Kemudian dari segi hardware kami juga menggunakan komponen seperti laptop, kemudian komputer, dan juga mikrokontroler. Keberhasilan pembelajaran ini dipengaruhi oleh kerjasama antar guru, siswa, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan mendukung. Guru berperan sebagai perancang dan fasilitator yang membimbing siswa dalam merancang dan memprogram sistem berbasis mikrokontroler melalui pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Siswa terlibat aktif dalam setiap tahap proyek, mulai dari mengidentifikasi masalah, merancang solusi, hingga menguji dan mempresentasikan hasil, sehingga mampu mengembangkan pemahaman konsep, keterampilan teknis, dan juga berpikir kritis dan kerjasama dalam tim. Sementara itu, orang tua memberikan dukungan berupa motivasi, pendampingan, serta lingkungan belajar yang kondusif. Sinergi ketiga pihak tersebut mendukung keberhasilan pembelajaran mikrokontroler berbasis proyek secara efektif dan efisien. Ketercapaian inovasi ini ditandai dengan berhasilnya 6 kelompok dari 8 kelompok kelas pre-university itu atau kelas 12 dalam membuat proyek atau alat berbasis mikrokontroler seperti sistem jemuran otomatis, sistem irigasi otomatis, dan juga sistem palang pintu otomatis. Selain itu, anak-anak juga berhasil mengembangkan robot line follower. Implementasi pembelajaran mikrokontroler ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran informatika di kelas 12. Dampak yang diharapkan meliputi peningkatan kompetensi akademik, penguatan keterampilan abad 21, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, communication, peningkatan keterampilan psikomotorik, meningkatnya literasi dan minat teknologi, terbentuknya produk inovatif aplikatif. Pelaksanaan inovasi dilakukan secara bertahap dalam 2 semester, yaitu semester 1 tahap dasar, semester 2 tahap integratif.
Agar inovasi ini berkelanjutan, direncanakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu integrasi pembelajaran mikrokontroler berbasis proyek dalam kurikulum sekolah secara rutin, kemudian penyusunan modul dan LKPD berbasis PJBL yang dapat digunakan pada tahun ajaran berikutnya. Kemudian pengembangan laboratorium mini, kemudian mendorong siswa mengikuti lomba inovasi dan kompetisi teknologi, menjalin kerjasama dengan orang tua dan pihak eksternal untuk mendukung pengadaan sarana dan pengembangan proyek lanjutan. Dengan perencanaan yang sistematis dan dukungan berbagai pihak, inovasi ini diharapkan menjadi program unggulan sekolah dalam penguatan literasi teknologi dan keterampilan abad 21.